dari target capaian dalam setahun, target capaian kita memang kelihatannya uang ya Bapak Ibu. Anak-anak harus diajarin uang, karena besok mereka akan cari uang. Sudah gak cari ilmu lagi, tapi memang harus cari uang setelah dia cari ilmu. Tapi keuangan terus diajarkan dari sekolah. Basic keuangan, cari uang kita harus diajarkan dari sekolah. Cari klien. Setelah lulus, mereka sudah punya media sosial yang itu sudah berisi klien-klien sehingga besok tinggal melanjutkan. Masak. Terus habis itu bawa pulang lagi dengan tema. Harus dijual, harus dapat uang. Jadi duit. Harus jadi duit. Ya, SMK sekarang tata duit ya Pak ya. Karena kita mau bentuk anak ini loh Pak. Jadi kita yang harus implementasi dulu, anak kita baru bisa duplikasi apa yang dilakukan gurunya. Kalau gurunya tidak memperlihatkan teladannya, maka anak-anak bingung. Mana orang yang akan saya idamkan untuk jadi teladan? Pendidikan kita ini masih menyiapkan anak untuk bekerja bukan sosial hidup. Padahal anak, Bapak Ibu ngerasa nggak saat 2 tahun COVID? 2 tahun COVID, orang tuanya mohon maaf, banyak yang meninggal dunia karena sakit, karena usia. Tetapi anak-anak dia bisa bertahan. Di situ terasa sekali kalau SMK ini harus sampai tadi cari bekal untuk hidup. Jadi belajarnya memang belajar untuk hidup. Jangan lagi nanti nilainya. Kita kan harus memetakan siswa kita. Nah, dari kelas dulu kami dari jurusan listrik kami coba memetakan kemampuan yang ada yang layak di sekolah kita ini. Ada 4 ya. Untuk kerjanya, yang pertama adalah bidang pembimbing, ya. Yang kedua adalah bidang instalasi, yang ketiga adalah bidang kontrol, yang keempat adalah bidang repair. Untuk kuliah, Yang pemetaannya. secara umum untuk yang penjurusan ya. Nah, artinya kalau kita petakan dari kurikulum yang ada 4 itu, nah artinya siswa kita kan harus kita petakan seperti itu. Nah, nanti kan kelasnya apakah terbagi 4 kelas itu atau seperti apa? Sistem pengajaran. Sistem pengajarannya tadi ada 4 kompetensi itu Pak. Kompetensi ya. Pemetaan. Kita petakan dari kurikulum yang ada itu. Itu kan anak-anak PPDB maksudnya sudah sesuai pilihan ya Pak ya? Belum. Oh. Ada 3 kompetensi. Jadi begitu kelas 10 baru kalau yang sudah pemetaan tidak masalah. Iya, maksudnya dia kan kelas 1 masuk di situ ya Pak ya? Kelas umum. Kemudian begitu di sana kelas 2-nya baru penjurusan. Enak Pak, maksudnya Pak bisa dididik di dalam situ. Kalau yang kelas buta, artinya anak-anak masuk ke SMK negeri, yang penting kamu masuk negeri. Jangan sampai kamu swasta, biayanya mahal. Nah, itu kelas buta. Sehingga apa? Kita sebagai guru, begitu dia masuk, 1 bulan, 2 bulan mau keluar, karena tidak sesuai sama ini. Ya. Nah, itu kita biasanya kelasnya jadi kekurangan banyak sekali karena masuk. Itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan siswanya protol. Laboratorium sesuai jurusan paling tinggi itu yang 3 kompetensi. Iya. Yang lain itu mereka berdasarkan pilihan mereka dari awal. Iya, pilihan dari awal. Nah, di pilihan dari awal kan tidak ada pemetaan Ibu. Iya, nah itu yang kita Secara kesulitan. umum aja dia sukanya di Betul. Tetapi setelah dia ketemu di tengah jalan, nah ketemu di tengah jalan, mentok ada masalah, aku mau keluar. dia upakan sama orang tua. Iya, itu yang butuh penguatan ya Bu ya. Ibu BK, Siswaan. oh kesiswaan, nah cocok. Maka kesiswaan. Maka kesiswaan dipupusing kalau anak di kelas 10, 2 bulan, 3 bulan awal.
mulai nanti berontak. Itu poin pertama, komitmen dari manajemen. Yang kedua adalah adanya transparansi. Saya rasa yang ke bawahnya itu ikut yang kedua di atas dulu. Karena ketika dia pandai untuk pertama dan kedua, berarti dia kreatif dan masuk semua. Cuma tantangan terberat dalam sebuah usaha yang pertama tadi, karena ketika mereka bisa manajemen seperti kita TV, kalau semua komponen di bidang motor itu bagus, maka dia bisa berjalan, bisa digas, bisa direm, bisa berhenti. Tapi kalau semuanya hanya di ban depan, ketika rem nggak jadi ban, ketika ban ini jadi ban depan, tentunya tidak tercapai suatu dinamika, suatu keindahan proses gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, saya yakin 1-2 itu bisa diterapkan, ke bawah itu akan ikut, karena ada pandai berarti itu. Karena ada pandai. Karena cuman ini saya tanyakan bagaimana sekolah ibu untuk membentuk nomor 1 dan nomor 2 itu. Nah, dan mungkin karena kita semua hadir di sini, ya kita harapkan kita bisa sama-sama menyadari mana yang ban, Saya itu mana yang bilang rantai, Pak Arya, kok yang datang semuanya ruangannya nggak cukup Bu Reni. Iya, kan itu loh. Nggak apa-apa Pak. Nah, Kita saya berusaha yakin ya. karena nomor 1, nomor 2 dimanapun sekolahnya pasti itu tantangannya. Jadi kiatnya, caranya, atau mungkin budaya daerahnya Baik. suatu yang mendukung. Nah, mohon penjelasannya. Baik. Bapak Ibu, kita kompak yang di dalam ruangan ini. Jadi penyebar informasi, dikarenakan kita keterbatasan ruang, penyebar informasi yang ada di dalam ruangan ini. Kita jadi agen perubahan. Siap Bapak Ibu? Siap. Suaranya pelan. Oh iya, Bapak Ibu siap jadi agen perubahan? Ya, Bapak Ibu siap jadi agen perubahan? Keras ya. Baik, kita lanjut strategi di sekolah kami ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Mau blok ganjil genap, mau blok 2 mingguan, mau blok per bulan, mau blok 3 bulanan, dipersilakan. Dan di sekolah kami setiap jurusan punya blok yang berbeda, kurikulumnya Kristen. Ya, karena punya jadwal yang sangat banyak dan kurikulum punya tanggung jawab satu Bapak Ibu, mengamankan TPG-nya Bapak Ibu. Ya, karena itu sudah melekat, itu harus aman, itu adalah kinerjanya Bapak Ibu yang wajib dihargai. Jangan sampai kurikulum berubah-ubah, TPG-nya hilang semua. Di rumah istri ngamuk ya Bapak Ibu. Bapak kurang apa gitu ya. Ya maafkan Bapak. Kemudian ada rencana pembelajaran kolaborasi, ada kultur tema atau budaya yang diciptakan. Mulai dari masuk pintu gerbang sekolah sudah ada budaya industri. Sudah ada di sini Bapak Ibu? Belum. Besok pagi, besok Senin ada ya. Tadi Pak Arya udah bilang gitu. Kita aja ya Pak Arya. Baik. Nah ini Bapak Ibu, andaikan anak-anak suatu saat tidak ingin berwirausaha, dia kita sudah bentuk, dia sudah punya semangat, berani. Orang wirausaha itu berani loh Pak, berani malu juga. Nawarin orang tolak, nawarin tolak lagi. Akhirnya bawa pulang Bu, ibu aja yang beli gitu ya. Tapi itu sudah semangat pede Bapak Ibu. Ngajarin anak-anak yang pede aja, pede aja. Susah nggak? Susah. Jadi harus dibiasakan setiap hari. Ini yang ditolak itu pembelajaran Bapak Ibu. Dan ditolak itu tidak memalukan. Iya nggak Bapak-Bapak? Udah pernah ditolak kan? Cari lagi. Atau deketin lagi. Dan satu lagi optimis. Kalau hari ini jualanku nggak laku, nggak payu, insya Allah besok laku. Ya, coba lagi besok laku. Asal barang tidak akan keluar saja nggak apa-apa.
sebuah motor harus berapa lama, target jobsnya mana yang ngajar motor ini, sepeda motor. Ada jobsnya ya Bapak ya? Ada jobsnya dalam berapa bulan atau berapa bulan tak? Karena ini nyambung nanti dengan project-project. Ada yang mingguan, ada yang bulanan, tergantung apanya itu Pak. Kok bisa? Tingkat kesukarannya. Jobsis kan harus jelas ya Bapak. Jangan Bapak Ibu ngasih siswanya modul ya. Modul untuk Bapak Ibu guru, siswanya jangan dikasih modul. Siswanya itu sudah tahap memahami, mengaplikasikan. Sudah tidak lagi baca dulu, sudah cukup Bapak Ibu yang buat modul, dipegang, langsung duplikasikan ke anak-anak. Anak tinggal membaca jobsis. Oh ini tambah 1, 2, 3 selesai. Jadi jobsis yang dipegang anak-anak dan tema kenal dengan jobsis. Satu produk, satu jobsis. Sudah tidak lagi anak pelajari sendiri anak-anak bukan dalam kapasitas itu. Ya. Kemudian lancar public speaking. Nanti kalau jualan harus public speaking. Ahli networking. Ya, buat jaringan. Solusikan anak-anak untuk keluar, belajar menjual, penamaran klien biasa. Kompleks adalah pembelajaran, bukan malu-malu. Tidak. Andaikan anak-anak dimarahin kliennya datang kita, anak Bapak Ibu nggak bisa gitu. Ini saat kita untuk menguatkan dia, untuk dia tidak down. Tapi dia akan berani terus mencoba terus. Ini fungsi kita, fasilitator, quality control itu ada di kita. Jangan quality control dilepas ke anak-anak dulu, tapi kita dulu. Selanjutnya dia akan berpikir kritis, komunikasinya baik, punya jiwa kepemimpinan. Di sekolah kami setiap project 1 hari dibagi kelompok. 1 hari kalau siswa boga itu 1 hari melayani tamunya terus dari pagi sampai sore, harus ada eksekutif chefnya 1. Dia pemimpinnya, dia yang ngomong teman-temannya, dia penghitung bahan, dia juga nanti yang mengontrol temannya untuk inventarisasi alat masuk ke gudang. Berarti kalau di sini 1 proyek dikerjakan misalnya 5-6 siswa, harus ada pimpinan proyeknya di sana. Dari siapa? Siswa, bukan Bapak Ibu guru lagi. Siswanya sudah di-challenge terus-menerus. Jangan Bapak Ibu nanti ini jangan kebanyakan kita mengatur anak-anak. Mereka punya pikiran. Mereka orang modern. Jiwa kepemimpinan. Dan anak-anak kita ini berbeda kan. Jadi misalnya dalam suatu proyek kita berikan misalnya kamu yang berbeda. Karena biasanya kita lupa. Karena memang nggak ada yang anak itu kalau dia diberi dia suatu tanggung jawab, memang tidak bisa sama sekali. Begitu juga dengan public speaking, tidak semua siswa yang bisa public speakingnya bagus, itu kan itu juga komunikasinya bagus. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Kalau misalnya kita buat dia siswa yang tetap orangnya itu terus, tentu dia terus yang berkembang ya, sedangkan yang lain tidak. Sedangkan kita tadi bagaimana menerapkan dia 10 konsep ini menjadi suatu kesatuan yang utuh, sehingga nanti siswa ketika dia sudah siap tempur, apakah dia berusaha atau dia malah bekerja dan sebagainya. Jadi bagaimana itu? Bapak Ibu ingat kodrat anak atau pernah membaca kodrat anak yang dari Ki Hajar Dewantara? Nah, ada statement bahwa kita harus menghargai kodrat anak sebagai manusia. Dia manusia yang hampir dewasa Bapak Ibu. Dia punya sifat tersendiri, dia punya karakter tersendiri. Tidak setiap orang diciptakan untuk menjadi sama persisnya.
Andaikan ada kepala sekolah di sini, apakah semuanya harus jadi kepala sekolah? Tidak. Ada yang memang tidak mau, ada yang mau tetapi belum sampai ke sana, ada yang mau tetapi karakternya belum tepat. Tidak bisa kita memaksakan seseorang untuk menjadi apa yang kita inginkan. Dia punya kemampuan sendiri dan yakin tidak ada produk Allah yang gagal. Siapa yang mau dibilang produk Allah yang gagal? Nggak ada, saya aja nggak mau. Ini ya saya. Kalau saya misalnya pemalu, bagaimana saya bisa eksplor diri saya biar malunya itu ada batasnya sehingga saya bisa eksplor yang lain untuk berani. Tugas kita Bapak Ibu untuk bimbing anak-anak. Kalau dalam satu kelompok, tampilan seperti tadi yang harus kita kenalkan keluar dari jurusan mesin. Apa saja yang akan ditampilkan? Dari mesin itu apa yang diunggulkan? Iya, boleh. Di sana juga kan ada, coba di mesin ada knowledge product nggak Pak? Ada pengetahuan tentang produk itu nggak? Nah, ada. Nah, Bapak Ibu panas nih hari ini ya. Saya challenge ya. Setiap jurusan pasti ada produk knowledge di sana. Produk knowledge kita explore dulu. Sekarang Ibu mau ngetes teorinya anak-anak orang produktif bisa, guru produktif. Saya mau ngetes teorinya anak-anak tentang mesin ini. Ya, apa ini Bapak Ibu? Fokus. Misalnya ada yang membuat fokus, isinya ini apa saja, tetapi dia harus diterapkan dalam bentuk video. Mulai dari A sampai Z. Bisa nggak dikerjakan satu anak? Ya, bisa. Bisa, tapi setahun. Harus dikerjakan oleh kelompok. Dia akan berbagi. Ada konten kreatornya memang merangkai. Ada yang cari di internet ini opo. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Kok bisa keluar cahaya? Ini namanya apa? Harus dikerjakan orang yang membuat narasi. Yang membuat narasi bisa satu orang, nggak bisa dua orang sudah kelompok. Gimana nggak jadi kelompok? Bisa tetap jadi video nggak? Bisa. Anak-anak boleh main TikTok nggak di sini? Boleh. Boleh ya? TikTok positif. Jangan anaknya kalau lihat dia goyang-goyang malah didiamkan. Tapi TikToknya TikTok positif. Raja TikToknya ada. Yang mana raja TikTok? Semua mata tertuju. Udah nggak bisa ngelak Pak. Nggak bisa ngelak. Karena saya minta tanda tangan ya. Tapi TikToknya positif sekarang tidak buat TikTok paling cepat untuk diambil kesempatan oleh orang lain. Bagaimana Bapak Ibu? Dengan TikTok kita sudah ikut tren. Tapi trennya baik. Sekolah ini bisa booming pakai TikTok. Jadi jangan alergi dengan sesuatu yang mungkin saja ada hal positif di sana. Yang negatifnya jangan diangkat, tapi positifnya yang diangkat. Ibu, dikarenakan guru nasional wilayah atau guru AP atau guru normatif ya, guru normatif ada sini apa? Guru normatif ada bukan guru produk. Kalau orang produk kan biasa kerjanya di mesin ya. Dia tahan bekerja berdiri lama, duduk lama, itu sudah dia seorang produktif. Jangan diberikan hal-hal yang terlalu. Kemarin saya masukkan ke hotel, karena hotel paling top yang paling baik tapi dengan kami mau menerima Bapak Ibu selama 2 minggu. Kemudian penyatu komunikasi, kemudian engineering, bisnis, pengelolaan indah, kemudian nanti yang guru olahraga mengetahui sejauh di hotel dia harus cek olahraga apa yang cocok untuk
duduk apa berdiri? Banyak berdiri. Jadi olahraganya jadi mengajar harus menganalisis, tidak boleh mengajar memberikan seluruh. Ya, sanggup nggak? Ya, nah itu. Manajer hotel yang akan selesai di Januari. Jadi SDM kita siapkan dulu. Ya, sesuai SMA. Pokoknya siap lah. Oke, kapro mana kapro? Kapro berapa orang? Kapro berapa orang? 1, 2, 3, 4. Di belakang ya. Kabeh kaprok deketin industri karena kabeh kaprok lah yang paling tahu karakter industri yang akan didekati. Gandeng, rayu, jadikan kelas industri untuk kita. Wajib itu Bapak Ibu, wajib. Bapak Ibu kesulitan langsung. Yang penting jalinan komunikasinya sudah dengan industri, kemudian ngomong ke humas dibuatkan MOU. Ya, jangan dilirik anak-anak, dilihat, sentuh. Belum tentu mereka kesini di rumah itu tidak ada hak. Mungkin dia harus kenal anak, mungkin dia harus bertengkar dengan adiknya. Masuk hari Senin dari pintu depan ataupun pintu kelas sampai depan. Lihat matanya. Kalau dia masih kosong, dia belum senyum, senyum dulu, salam dulu. Kita yang mulai. Kita yang mulai dulu. Insya Allah ya semuanya baik. Kita break dulu. Bapak-bapak akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kolaborasi maka dengan kejuruan ya kami perkenalkan sumber kami untuk membacakan atau presentasi yel kami. Silakan youtuber kami Pak Sukama. Siapa kita? Teknik kelas bisa. Teknik kelas hebat. Teknik kelas yes. Siapa kita? Teknik kelas bisa. Teknik kelas hebat.
kepada ketua kita, ketua kita, Pak Bupati, dan rekan-rekan kami, baik dari kelas sendiri, Pak Ade, kemudian Pak David dari Jerman 3, Pak Heri dari TAT, saya sendiri, Pak Ade dari Pesinan, Pak Sukarman YouTuber kita dari Indonesia Bahasa Indonesia, kemudian Ibu Telanjaka Yuniati dari Matematika, Ibu Ketua Umat SMK Negeri Rumah, Ibu Panenti Fitriani dari PPKN, dan saya sendiri Agustinawati dari Bahasa Inggris. Nah, mungkin tulisannya kurang, kalau dari apa tidak terlihat, kurang terlihat, mungkin kurang besar, tapi kami bacakan. Baik, produk kami ya insya Allah akan membuat kursi besi. Kemudian CP capaian pembelajaran melakukan pengelasan keberat ada baja karbon, posisi di bawah tanah mendatar dan vertikal sesuai dengan acuan WPS. Karena disuruh baca Tenilas dan CP Tenilas. Ya, bahasa Indonesia supaya semua hasil silakan YouTuber kami Bapak dan Mas. Oke, di sini untuk bahasa Indonesia kami akan menyampaikan bagaimana prosedur untuk membuat kursi ini, mulai dari alat, bahan, cara pembuatannya sampai pada pemasaran. Pemasaran itu membuat iklan, poster, dan sebagainya dengan menggunakan permasalahan ini. Selanjutnya bahasa Inggris, mungkin ada kurang tadi jelas sebelum dipromot, tentu dibuat dulu how to make, ya. Kemudian how to promote the product, bagaimana kita cara mempromosi produk ya kalau bisa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena kita hanya dua bahasa di sini Bu Eni. Jadi ilmu yang susah kita dapat dari kebiasaan. Itu mungkin selanjutnya dari pendidikan Pancasila di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila di dalam suatu kelompok itu ada kolaborasinya. Contoh di sini saya bikin adanya rasa tanggung jawab, kerjasama, disiplin, budi pekerti dan saling menghargai. Kenapa saya bikin seperti itu? Karena kita di dalam suatu kelompok itu tidak hanya satu orang yang tidak bersama, tidak bersatu. Semuanya itu kita berbeda di situ. Karena kalau tidak ada sikap saling menghargai, maka produk itu tidak menghargai atau tidak ada. Kenapa? Karena saling nanti timbul saling menghina dan lain sebagainya. Jadi makanya harus ada semua ini. Terima kasih. Lanjut kepada
target pasarnya siapa, dan dari kami saya bisa kolaborasi dengan siapa dalam laporan. Masalahnya melalui organisasi maupun offline. Baik, untuk terkait dengan TKJ hal-hal pelaporan secara jaringan online, dan ini bisa kita berikan persingkat daripada sharingnya sehingga semua masyarakat, lapisan masyarakat baik di luar maupun di dalam dan di luar kota Dumai bisa melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, inilah hasil kolaborasi dan sinergi dari berbagai guru mata pelajaran. Itu kelompok dua. Kelompok dua. Kita untuk ditutup, ya. Kemarin itu kita akan tutup. Siapa di dalam? Bisa. Modul kedua, CP kita adalah reaktor pada industri edible oil, industri sabun herbal aroma terapi. Baik, CP-nya itu adalah reaktor pada industri edible oil. Edible oil ini adalah industri minyak nabati. Dalam hal ini karena 80% di Dumai, pabrik yang ada itu adalah pabrik minyak kelapa sawit. Ya. Maka dalam hal ini edible oil-nya adalah minyak kelapa sawit yang salah satu produk turunannya yang ketika kita kembangkan itu adalah industri sabun herbal aroma terapi yang akan bisa membuat Anda cantik, mewangi, higienis sepanjang hari. Anda bisa tampil glowing dan ceria. Masuk Bu. Masuk Pak Eko. Cakep. Hari itu pegang Eko, masuk Eko. Ada jalan pokoknya. Kolaborasi dari dalam kami ada 7 tadi guru, ada 8 ya termasuk saya ya. Ada bahasa Inggris, TKJ, bahasa Inggris Penhera, TKJ Bu Elfida, matematika Bu Nani, kemudian agama Islam Bu Desi, kemudian distrik Bu Ulan, kemudian PKN Bu Dini, dan Wirausaha adalah Bu Dewi. Kami adalah menyampaikan komposisi sabun yang ditulis dalam bahasa Inggris tentang ingredients, bahan-bahan, juga tentang apa yang terkandung di dalam sabun. Oke? Oke. Selanjutnya Bu Elfida, TKJ. Kontribusi PKJ untuk produk ini adalah membuat dokumentasi yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan pemasaran secara online. Pertanyaan buat Bu Elfida. Baik, selanjutnya Bu Nani, guru matematika. Untuk dari guru matematika dan matematika, kami ada komposisi masalah berapa modal yang akan kami temukan untuk berproduksi, kemudian berapa nilai jual yang akan kami tampilkan, terus keuntungan apa yang bisa kami dapatkan dari produk yang akan kami buat. Terima kasih Bu Nani. Baik, selanjutnya dari Desi Aswin, baik Bu Agama. Produk tersebut sama dan sesuai dengan reform, sesuai juga dengan Al-Quran surat An-Taubat ayat 5 tentang Baik, selanjutnya dari keunggulan sebagai
bagian kelistrikan itu yang pertama kami harus menjamin keselamatan untuk agar berjalannya produksi, terutama dari keselamatan pekerjanya serta alat yang akan digunakan. Jika listrik tidak ada, berarti akan terhenti. Itulah letaknya solusinya. Kontribusi dari PPKN, mata pelajaran PPKN tentu pada karakter siswa, dia harus senantiasa bersih, berpenampilan menarik, kemudian juga dia harus jujur, harus bekerja sama, kemudian produk sabunnya juga harus ada legalitas, jadi ada legalitas hukum sehingga dia benar-benar ada label halalnya sehingga bisa diterima oleh semua masyarakat dan semua kita menjadi wangi, bersih dan wangi. Terima kasih. Sebagai guru PKD kamu. Kontribusi dari kewirausahaan tentunya sebuah produk tanpa adanya kemasan itu tidak akan memiliki nilai jual. Jadi peranan dari sini kami akan membuat desain semenarik mungkin karena sesuatu yang dibungkus dengan baik, dengan menarik itu akan mendatangkan daya tarik sendiri sehingga meningkatkan nilai jual nantinya. Kemudian selanjutnya itu kami akan melakukan masalahnya baik itu melalui sosial media atau nyata, contohnya seperti nanti yang apa ya, sosial media seperti Facebook, IG ataupun WA dan sebagainya. Kemudian melalui masalah nyata kami akan mendatangi Digital marketing. CP yang kami ambil adalah ketenaga listrikan, teknik ketenaga listrikan, di mana elemennya adalah perbaikan peralatan listrik. Jadi yang akan disampaikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam proses ini sudah sangat dilakukan secara daring, makanya kami ambil untuk kelompok kami ya, mana konten ini kami berikan kepada masyarakat untuk siswa kami dalam memperbaiki alat-alat kelistrikan, terutama alat pemanas, alat pendingin dan alat pada motor listrik, contohnya seperti kipas angin, termostater, magicom, itulah gambaran pada perbaikan peralatan listrik. Oke, akan terjadi pada PKDK. Kontribusinya. Nah, untuk PKDK, produk kreatif dan kewirausahaan, hubungannya dengan jurusan peralatan jurusan listrik ini, ya kontribusinya, yaitu istilahnya apa? Kalau tak kenal maka tak sayang. Maka di dalam hal ini orang-orang jurusan PKDKU yang mungkin akan memperpanjang, istilahnya mempromosikan keluar
Dengan adanya PKDK, mungkin kita saling bekerja sama tentang penyusunan rencana produksi, istilahnya dari segi pemasarannya juga, kemudian dari segi teknik penjualannya bagaimana, kan ada door to door, istilah teknik penjualan banyak yang kita kenal. Kemudian MLM, multi level marketing, ada juga. Kemudian ada istilahnya pendistribusian secara langsung. Nah, di situ terdapat hubungan kerjasama, kontribusinya. Terima kasih. Kemudian lanjut kepada kalau yang dari kipas itu nanti hubungannya dengan energi dan perubahannya. Di situ kontribusinya kita bisa menghitung tegangan, kuat arus, energi kinetik, potensial dan sebagainya dalam jasa perbaikan peralatan listrik. Iya. Bahasa Inggris. Untuk dalam pelajaran bahasa Inggris, hubungan antara perbaikan peralatan listrik dengan bahasa Inggris tentunya banyak, dan terutama dari nama alatnya itu nanti akan kita gunakan, misalnya seperti making pump itu sudah berbau bahasa Inggris, jadi nanti anak-anak di sini bisa menggunakan lebih mendalam banyak kata-kata bahasa Inggris, terutama dalam mengaplikasikan nanti dalam penjualan jasa, mungkin bisa pakai bahasa Inggris. Jadi kayak dispenser di situ kan semua ada berbau bahasa Inggris, seperti airnya kan, sudah ada cold, sudah nggak ada lagi dingin dan panas gitu, udah banyak kata-kata yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi mudah-mudahan depan anak-anak bisa juga mampu mengaplikasikan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk informatika sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, ya, semua teknologi sudah digital. Kemudian untuk memperkenalkan jasa ini, kami berusaha nanti secara online. Kemudian untuk pelayanan sharingnya secara online itu akan lebih memudahkan kita semua untuk memasarkan jasa ini. Terima kasih. Ya, demikian hasil diskusi kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk menyemangati kembali kami buka PKTP dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Jurusan listrik Kementerian tampilkan adalah peserta didik mampu menggambar 3D maupun 2D struktur, arsitektur, interior dan eksterior gedung, membuat visualisasi animasi yang informatif, rumah sederhana maupun rumah bertingkat. Nah, ini kaitannya dengan teman-teman mata pelajaran lain, silakan mengkaitkannya. Silakan dari yang senior Bu Yuni Patricia, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita lihat dari kelompok PPD khusus untuk produk kreatif dan kewirausahaan. Kita akan menganalisis SWOT. SWOT itu adalah kekuatan, weakness, opportunity, dan ancaman. Di sini merupakan strategi pemasaran baik dalam memulai usaha dan menjalani usaha. Sangat diperlukan SWOT. Di sini untuk JSNGPIB peluangnya yaitu masih jarangnya orang yang menggunakan jasa desain. Berarti kita membuka lapangan pekerjaan untuk anak-anak khusus di desain JPIB. Selanjutnya peluang yang bisa menghasilkan
menghasilkan uang karena pembayarannya lumayan mahal. Ini ada minyak, yen dan lain sebagainya. Untuk kewirausahaan. Selanjutnya bahasa Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kontribusi Bank Indonesia, jelas semua produk yang ditawarkan itu butuh bagaimana cara menarik orang-orang untuk memberikan atau menggambarkan bagaimana interior eksterior yang akan disajikan. Tentu menggunakan bahasa-bahasa yang menarik bagaimana siswa itu untuk membentuk kalimat-kalimat supaya mengajak terus untuk orang supaya membeli produk yang akan disajikan. Bisa melalui media sosial, brosur-brosur dan lain-lain. Terima kasih. Baik, dari saya sebagai guru seni budaya. Kontribusi di sini yaitu di seni rupa, yaitu kalau di kontribusinya di desain bangunan ini seni rupa yaitu membuat desain interior atau relief. Karena sekarang ada bangunan minimalis itu banyak menggunakan desain relief, baik itu relief yang di luar maupun di dalam. Ya, reliefnya macam mana? Ada yang relief kecil, ada yang relief besar, atau relief 3 dimensi dan 2 dimensi. Jadi kontribusinya di situ adalah untuk membuat desain interior dalam dan luar rumah. Jadi itu desain untuk seni rupa, kontribusinya dalam pembangunan desain interior DPIB. Selanjutnya ke jurusan elektronika. Di sini saya setelah mendengarkan Pak Inisiator siswa di mampu buat video itu yang menanti untuk pemasarannya siswa di Jakarta mampu membuat video yang menarik agar orang mau menarik Lanjut, ada lagi? Kamu Oh, alat berat tadi ada alat berat diratakan panas. DPIB OK-nya mana nih? Ya baiklah, itu dari kelompok DPIB. Oke, kami tutup dengan dia kami yang mencongkang. Ya. DPIB